Di Kota Makassar yang saya hormati pula Pak Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar yang saya hormati Ibu Associate Profesor Dr. Risma Niswanti SSC MSI yang saya hormati beserta anak sekalian, mahasiswa, mahasiswi administrasi publik yang terdiri dari dua kelas hari ini, kelas A dan kelas B yang saya muliakan. Dan syukurlah bahwa pada pagi dan menjelang siang hari ini kita bisa hadir dalam sebuah momentum kuliah praktikal. Ya, praktikal di DPRD Kota Makassar. Tadi Ketua Moderator dibahasakan bahwa hari ini momennya adalah kuliah praktek filsafat ilmu. Dan filsafat ilmu ini sebenarnya salah satu mata kuliah yang banyak mahasiswa-mahasiswi kan, karena kita akan dibikin ribet untuk melakukan perenungan yang benar. Misalnya filsafat berikut. Tetapi dari satu kesyukuran ya hari ini kita hadir di depan Pak Ketua. Sebenarnya saya cukup suka ini untuk bisa memastikan karena Pak Ketua DPRD dengan saya ini sebenarnya sudah lama kenal. Karena saya adalah mantan anggota DPRD 3 periode juga Pak Ketua di Selatan Kota Makassar di Tangerang. Dan saya satu partai dengan Pak Wakil Ketua DPRD. Saya kira hari ini sudah kita lewatkan masanya dan ke depan kita berharap bahwa itu tidak akan kembali yang negara yang tirani. Ya ini sekedar sebuah pengantar awal yang sesungguhnya lebih detailnya lagi berkuat. Administrasi publik hadir dalam sebuah ruang ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan norma dan etika yang sesungguhnya diajarkan di dalam filsafat ilmu. Saya tadi bicara Pak Ketua bahwa istilah the political and the administrative begini. Begitu politik selesai, maka proses administratif. Begitu selesai pemilihan umum, siapa yang terpilih? Proses administrasi yang kemudian berjalan. Begitu pilkada selesai, proses administrasinya berjalan. Proses pemerintahan kemudian ini berjalan. Tetapi di dalam kajian-kajian administrasi publik tentu tidak terlepas dari baik pelaku proses, pelaku organisasi bergerak. Yang saya kira untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, saya persilakan kepada Ketua DPRD Kota Makassar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kami kedatangan yang amat terpelajar, Profesor Prodi Filsafat ya, S2 Administrasi Publik, kemudian rekan Amir senior DPR dan dosen muda UNM ya, dunia UGM, S2 UGM ya, banyak kampusnya lahirnya para filsafat top Indonesia, paling top Gerung dari Indonesia. Saya hormati Pak Halid dan juga mahasiswa magister administrasi publik. MAP berarti Pak, MAP
Saya dengan Rektor UNN, saya ketua umum alumni SMA Negeri Makassar, beliau ketua penasihat alumni SMA. Jadi saya janji kaget kalau saya sudah masuk di ruangan Rektor UNN. Beliau itu adalah ketua penasihat saya. Saya ketua umumnya alumni SMA Negeri Makassar. Yang saya banggakan adik-adik saya ya, izinkan saya menyapa adik-adik boleh ya. Saya lihat mahasiswa itu biasa dulu foto apa. Sekarang ini mulai dirubah. Dan saya lihat ini masih banyak alahnya juga. Banyak alahnya. Jadi masih tajam nih Pak. Dan saya sudah punya ini. Kebetulan saya ketua ikatan suami di Pak Nagir, Pak dosen kita, bagaimana Plato membagi, kalau boleh dikatakan jenis bentuk negara, dan kita banyak memilih jalan demokrasi. Jadi bangsa ini sudah sepakat bahwa kekuasaan kita demokrasi, demokrasi, kita monarki, ya apalagi tirani, atau yang disebutkan tadi kita memilih jalan bahwa Anda kalau mau menjadi penyelenggara pemerintah, mau menjadi pelayan masyarakat, maka Anda harus mendapatkan ada 3 cabang kekuasaan, kontrol monarki, ada namanya kekuasaan ya eksekutif. Kenapa ada kekuasaan legislatif? Dan kekuasaan hadir tujuannya satu juga, bagaimana mengawasi kekuasaan eksekutif. Kekuasaan adalah pelaksana penyelenggara kekuasaan sesungguhnya. DPR fungsinya hanya pengawasan. Makanya DPR itu kalau ditanya apa pekerjaan menjadi anggota DPR? Oh, DPR itu penyambung lidah rakyat, membawa aspirasi masyarakat, itu tekstual saja. Pekerjaan anggota DPR itu adalah apa? Jadi anggota DPR itu kerjanya apa? Jadi jangan heran kalau DPR itu datang di kantor rapat-rapat. Kenapa? Apa yang didapatkan? Yang kita dapatkan adalah kebijakan daerah. Kalau DPR itu kebijakan negara, apa kebijakan daerah yang telah mau dikerjakan oleh seorang wali kota? Itu yang kita awasi. Bentuk pengawasan tentu lewat rapat-rapat. Belum lagi bicara fungsi penganggarannya, anggaran apa ya yang mau dilaksanakan di tahun 2024 kita akan bersama. Makanya kekuasaan legislatif itu penting diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi. Bayangkan kalau anggota DPR nanti diisi oleh orang yang ada magister. Sebenarnya anggota DPR secara formilnya hanya itu juga bisa. Ya itulah realita. Karena harus ada mandat rakyat. Dia elektrik hasilnya, dia terpilih, dipilih melalui mekanisme pemilihan untuk duduk di posisi. Jadi ketika yang terpilih adalah orang-orang yang hanya mengandalkan apa saya materi dan segala macam tanpa melihat rekam jejak, ini berbahaya. Makanya saya selalu mendapatkan di mana-mana pilih pemilih saya itu memilih pemilih bukan karena dapat cip. Kalau mereka sudah beberapa cip itu sendiri. Ini kan berbahaya, Pak. Seakan-akan suara dibeli, padahal ini yang sudah tahu yang koneknya berapa. Pasti 100, 200 itu konek. Masa dia akan memberi kesempatan kepada kita 1 kali dalam 5 tahun seleksi pemimpin. Lalu kita dihargai misalkan 5 kursi. Hanya sebagai pimpinan daerah, jangan. Kalau sih itu satu hari pakai ngopi lah. Tapi kalau kita salah pilih, lu bilang masyarakat kita tahan. Nah ini yang kami lakukan tetap tugas masyarakat. Tapi menseleksi, Pak Nur Hadi waktu dia di Australia, dia ada studi perbandingan bagaimana mengelola pemerintahan antara Indonesia dan Australia. Dia punya kapasitas intelektual tidak bisa lagi diragukan. Ternyata dia kuliah maju juga karena orang tua yang rela mencuci piring kerja di KPKP menjadi kuliah. Karena itu masih hukum Indonesia waktu dia mahasiswa.
Dia waktu masih satu kami dulu berdiskusi dengan menteri, presiden, wakil presiden, itu saya lakukan dulu waktu masih mahasiswa. Makanya saya malam aku ya, karena enak juga jadi pejabat mahasiswa. Saya enak betul. Yang saya awasi, ya fungsi mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol sosial. Saya kalau di jalan yang saya awasi kekuasaan negara. Makanya ternyata dia menjadi akhirnya lebih. Kita mau ada kualitas pemimpin. Makanya negara memberi kesempatan satu kali dalam 5 tahun ini kita rakyat diberi kesempatan untuk duduk dan saya siapa pemimpinnya, apakah presiden? Ya kita ambilkanlah nanti presiden kita siapa? Siapa jadi caleg DPR RI? DPR RI ini penting Pak. Itu kalau bahasa anggota DPR percaya apa? Kalau bicara pada kita dan siapa? Belum lagi fungsi DPR itu membuat aturan Pak. Membuat peraturan. Makanya tiga kekuasaan cabang kekuasaan itu eksekutif dan legislatif. Ya, ini kapan legislatif. Dan sekarang baru ada skandal besar itu. Mahkamah Konstitusi dari Mahkamah. Sebabnya bagaimana? Tapi saya mengatakan ada standar etika dan ketika standar etik itu menurut saya nilai tertinggi yang tidak tekstual ada etik maka masyarakat menilai ada punya kantor pengadilan negara Jakarta bidang saya. Nah, boleh saya ngomong karena di sini udah mahasiswa, di sini mahasiswa administrasi publik. Kebetulan di sini juga ada ponakan saya ini, anaknya kan. Saya itu baru saya tahu ternyata sekarang mahasiswa S2 hebat juga di Pak Desa. Bapak yang saya hormati, saya tidak mau berbanyak-banyak karena hari menarik sebenarnya diskusi ini. Saya sekali diskusi filsafat, saya mau butuh ilmu memang karena mentor saya di Nasdem, mentor saya namanya Willy Garibia, itu mahasiswa aktivis 98 di UGM, jurusan filsafat juga. Dia sering menampil di TV saat dia mewakili Partai Nasdem. Itu mentor saya di Partai Nasdem. Belajar dia. Dan Pak Surya Paloh bilang tidak benar. Kalau bukan dulu tidak mungkin presiden. Nah, itulah pentingnya alumni. Kalau kekuatan alumni kuat, jejaringnya, networkingnya pasti ada bergabung. Apalagi kampus Bonek ini kampus terbesar di Indonesia Timur dan itu bersama kampus universitas. Saya tujuh tahun kuliah S2 saya UNI. Yang pertama Universitas mana Universitas Muslim Indonesia. Dan saya berharap S3 saya bisa di kampus Orange. Supaya saya pelangi. Pelangi kenapa? Merah, hijau, orange. Mau menandakan bahwa Pak Rudi Lalo ada semua. Saya kebetulan ketua alumni SMP saya. Dan kata-kata ketua alumni pesantren Bukti. Ketua alumni IKN Semarang, ketua alumni Unhas Kota Makassar. Jadi kalau saya mau S2 kita juga ada ulangnya juga. Terima kasih Pak dosen yang ucapan di Bismillahirrahmanirrahim dibukanya. Kuliah praktek di DPR saya buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ibu sekalian, untuk pilihan selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Ahmad Nabila dan penyampaian materi ini yang bersangkutan berkaitan dengan filsafat administrasi publik tentunya. Untuk waktu yang tertentu dipersilakan. Saya menghadapi game motor itu jauh lebih bijak ketika saya meminta pertolongan dan sebagainya. Ketika masalah hak, karena mereka seluruh etika yang ada soal etika bersifat universal, sementara pengalaman-pengalaman perempuan itu sifatnya partikular. Makanya di salah satu basis konsep dari ethical care adalah situated knowledge. Kalau kita belajar filsafat, kan kita sering kali disebutkan bahwa filsafat
itu selalu mencari yang ideal. Dialami. Siapa tahu ada yang ingin menanggapi dari materi yang disampaikan oleh Kak Anda Dewa, atau ada yang ingin disampaikan, atau mungkin sekaligus sharing mengaitkan tadi tentang ethic of care ya. Mungkin kita kaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diproduk oleh Bapak DPRD Kota Makassar. Supaya kita juga dapat insight seperti apa sih posisi Perda dan kebijakan-kebijakan kita di Makassar. Sebelumnya, bagaimana kita membutuhkan juga hak perempuan dalam sebuah pemerintahan. Nah, maka dari itu saya mewakili para perempuan di sini menyampaikan lebih bertanya kepada Bapak Ibu. Tadi sebelumnya Bapak pengampu mata kuliah filsafat ini sudah menjelaskan bahwasanya ada beberapa bentuk negara yang ada di Indonesia. Salah satunya itu yang diambil oleh bentuk negara kita itu yakni Indonesia, yakni demokrasi. Namun pada kenyataannya yang Bapak sampaikan, yang seperti kita rasakan dan melihat sekarang ini, bahwasanya Indonesia merasakan bentuk negara yang oligarki. Mungkin pertanyaan dari Bapak Ketua DPR, bahwasanya di negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk demokrasi, namun kenyataannya terjadi seperti berbentuk oligarki. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Dan boleh Bapak sedikit sampaikan pesan ke kita bahwa saat ini kita ini sebagai generasi muda yang nantinya sebagai pemimpin masa depan, apa pesan Bapak agar bentuk negara Indonesia itu ada pada bentuk negara yang sesungguhnya, yakni demokrasi, bukan lagi oligarki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya, maksimal 2 ya supaya ya, dan Rancangan efisiensi waktu diusahakan lagi untuk teman-teman satu orang mengajukan pertanyaan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kota Makassar sama jajarannya. Saya sebut nama kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial bersama dosen yang pengampu filsafat. Kita perkenalan dulu, saya Reski Aliwarman, Pak Nur Hadin, kita satu kelompok filsafat, Pak. Mungkin saya sedikit loncat, Pak, dari kaitannya dengan teologi Plato. Pada awalnya memang saya ingin bahas Plato, cuman saya bawa sedikit materinya tentang Socrates ya. Ini saya jabarkan dulu Pak sedikit, mungkin makan waktu. Telah berfokus pada perang yang terjadi antara Israel dan Palestina, gitu. Bagaimana kemudian ini menyebabkan berbagai dampak bukan hanya untuk dua negara itu, tapi internasional juga bergerak dalam hal itu. Ini kita bicara masalah kebahagiaan kemudian. Ada yang namanya efek butterfly atau butterfly effect Pak, dari terjadinya perang ini. Bagaimana kemudian negara kita bersikap mengatakan bahwasanya terjadi pengecaman terhadap warga-warga Israel, yang kemudian salah satu ujungnya yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan atau dibahas itu terkait fatwa MUI. Nah, ini mengenai kemudian halal dan haramnya suatu produk yang mendukung Zionis, gitu. Tapi saya tidak sampai PHK masalah. Nah, gitu. Ini kemudian jadi ramai karena sebenarnya ya banyak produk-produk atau perusahaan-perusahaan besar yang menampung tenaga kerja, gitu. Tetapi kalau misalnya kita baca dari skala parameter tingkat PHK dari semester awal tahun 2023 saja itu Pak sudah
lebih dari angka 40.000 PHK yang terjadi di Indonesia ini. Tapi itu kemudian tidak dibahas. Nah, baru saat ini kemudian terjadi perdebatan di masyarakat yang mengatakan bahwa ini benar kemudian. Nah, bagaimana kemudian Bapak sebagai kemudian wakil rakyat ini melihat begitu dengan adanya polemik seperti ini, apakah kemudian ini sebuah peluang? Kita katakan bahwasanya boykot ini sebenarnya ada metodologi juga. UMKM bisa saja maju akibat dari boykot perusahaan-perusahaan besar. Tetapi kemudian apakah kemudian masyarakatnya itu bisa dimobilisasi untuk hal itu atau tidak? Bagaimana Bapak menyikapi dengan fenomena yang terjadi saat ini? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, rata-rata Pak. Ini luar biasa. Yang pertama dari Adinda, S1 dari mana? UNM juga. Produk dalam negeri. Sebenarnya ini, kalau saya dulu punya bagaimana perempuan, saya kira ini perempuan ini di pemerintah kota paling istimewa, Pak. Tidak ada dibilang dinas laki-laki, yang ada disebut dinas perempuan dan anak. Jadi kita punya dinas yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan anak. Disitulah ada dinas khusus yang punya program-program tentang bagaimana pemberdayaan perempuan. Jadi kalau ditanya keistimewaan, istimewa sekali pemerintah, Pak. Sampai kita bikin nomenklatur dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Tidak ada dinas pemberdayaan laki-laki, yang ada pemberdayaan anak. Itu konsepnya pemerintah bahwa pemerintah ini, Kota Makassar sangat konsen terhadap perempuan, bagaimana memberdayakan perempuan. Itu di dasarnya adalah banyak negara kita taruh di dinas itu untuk mengembangkan bakat pemberdayaan perempuan tadi. Tidak bisa dipungkiri hari ini, nanti akan berapa miliar? 23 miliar di dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Jadi kalau ditanya apa perannya pemerintah, ya luar biasa sampai dinasnya anak. Kedua tadi, kalau sikap negara kan jelas di konstitusi, memajukan ketertiban, menjaga ketertiban, kemerdekaan adalah hak negara setiap bangsa. Itu jelas, Pak. Dan itu dari Bung Karno. Bung Karno dari dulu tidak pernah setuju